Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Wijakusuma dengan NIM 122290052. Kali ini saya akan menjelaskan pembentukan eddy di Teluk Palu. Apa itu eddy? Eddy mengacu pada pusaran air laut berskala lokal yang terbentuk akibat interaksi kompleks antara topografi teluk, angin, dan arus laut. Eddy ini dapat dikategorikan sebagai eddy siklonik dan eddy antisiklonik berdasarkan arah rotasi mereka. Eddy siklonik memainkan peran penting dalam memicu upwelling di Teluk Palu. Saat eddy siklonik terbentuk, mereka menciptakan divergensi, yaitu area di mana air laut menjauh dari satu sama lain. Divergensi ini menarik air dingin dan kaya nutrisi dari dasar laut ke permukaan, menghasilkan fenomena upwelling. Gambar yang saya tunjukkan ini ialah model ketinggian pasang surut air di Teluk Palu. Gambar menunjukkan hasil validasi model pasang surut Teluk Palu yang dilakukan oleh BIK di Pelabuhan Pantolan untuk bulan Januari 2016. Model yang digunakan adalah Mohit 3D yang merupakan model hidrodinamika berbasis persamaan Navier-Stokes dengan pendekatan Buznick. Hasil validasi menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik dengan hasil pengukuran dengan kolerasi pasang surut 0,9937. Model Mohit 3D juga mampu mensimulasikan pembentukan eddy di Teluk Palu. Hal ini karena model tersebut memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan eddy seperti arus, angin, dan topografi laut. Selanjutnya merupakan gambar profil kecepatan arus meridional. Gambar di atas menunjukkan profil kecepatan arus meridional di titik ST1 di Teluk Palu. Titik ST1 sendiri terletak di Teluk Palu sekitar 1, km dari pantai barat Teluk Palu. Profil kecepatan arus meridional menunjukkan kecepatan arus pada arah utara selatan di berbagai kedalaman air. Sumbu X menunjukkan kecepatan arus dalam meter per detik, sedangkan sumbu Y menunjukkan kedalaman air dalam meter. Pada gambar terlihat bahwa kecepatan arus meridional bervariasi dengan kedalaman air. Pada kedalaman air yang dangkal, kecepatan arus meridional lebih besar. Hal ini disebabkan oleh gesekan antara air dan dasar laut. Semakin dalam air, gesekan dasar laut semakin kecil, sehingga kecepatan arus meridional semakin kecil. Selanjutnya merupakan gambar validasi model. Yang pertama adalah ada gambar pola kecepatan arus dan eddy yang terbentuk serta gambar perpindahan vertikal massa air. Pada gambar yang sebelah kiri yang pertama ialah gambar pola kecepatan arus dan eddy yang terbentuk pada lapisan sigma A, sigma 1B, sigma 5, C, sigma 10, dan D, sigma 15 di Teluk Palu. Pada gambar terlihat bahwa pola kecepatan arus dan eddy bervariasi dengan lokasi dan kedalaman air. Pada beberapa lokasi terdapat arus yang kuat yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Pada lokasi lain terdapat arus yang lemah yang ditunjukkan dengan warna biru muda. Terdapat pula eddy yang ditunjukkan dengan lingkaran berwarna merah. Nah, pada gambar perpindahan vertikal massa air di Teluk Palu terlihat bahwa perpindahan vertikal massa air bervariasi dengan lokasi dan kedalaman air. Pada beberapa lokasi terdapat upwelling atau pergerakan massa air dari bawah ke atas yang ditunjukkan dengan tanda plus. Pada lokasi lain juga terdapat downwelling, pergerakan massa air dari atas ke bawah yang ditunjukkan dengan tanda min. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa eddy di Teluk Palu adalah pusaran air yang terbentuk akibat interaksi antara arus, angin, topografi dasar laut, upwelling, dan downwelling
Bersama Navier-Stokes dapat digunakan untuk mensimulasikan aliran air di Teluk Palu dan memahami bagaimana air terbentuk. Faktor-faktor seperti topografi dasar, laut, angin, aquilin, dan wheeling dapat mempengaruhi pembentukan eddy. Simulasi aliran menggunakan bersama Navier-Stokes dapat membantu para ilmuwan untuk memahami bagaimana eddy terbentuk di Teluk Palu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.